Hai guys, welcome back to Politician Academy Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah topik yang sangat penting bagi para caleg 2019. Topiknya adalah checklist caleg 2019 di bulan terakhir. Bagaimana isinya? Mari kita simak bersama. Pada saat vlog ini dibuat, tanpa terasa kita telah memasuki kepada bulan terakhir di pemilu 2019. Tepatnya tanggal 17 April 2019. Nah, satu bulan terakhir ini adalah bulan yang sangat kritikal, sangat penting, sangat strategis bagi para caleg 2019. Kenapa begitu? Karena bila Anda alfa, Anda lupa, Anda tidak teliti menjalankan program-program Anda, maka bulan-bulan sebelumnya atau 1 tahun atau 6 bulan sebelumnya yang Anda sudah persiapkan dengan sangat baik, merencanakan dengan sangat baik untuk bisa memenangkan pemilu 2019 mungkin bisa berakhir kepada kegagalan. Oleh karena itu, saya memberikan checklist kepada Anda, hal-hal yang penting Anda perhatikan untuk Anda bisa memenangkan posisi sebagai anggota legislatif di pemilu 2019. Dalam buku saya, The Winning Strategy, yang mungkin Anda sudah membaca semua, saya menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa untuk memenangkan pemilihan legislatif dibutuhkan paling tidak 3 unsur penting. Yang pertama adalah dana, yang kedua adalah tim ses, dan yang ketiga adalah strategi. Nah, saya akan membahas checklist ini berdasarkan 3 poin tersebut. Yang pertama adalah dana. Checklist yang Anda harus lakukan atau tanyakan ke dalam tim ses Anda yang pertama adalah berapa dana yang masih tersedia. Bila dana yang tersedia masih di angka antara 40-60% dari total anggaran yang Anda akan keluarkan, itu berarti Anda sudah di langkah dan di jalan yang tepat. Karena pengeluaran terbesar dari Anda justru di saat-saat atau di bulan terakhir ini. Bagaimana alokasinya? Apakah Anda sudah mengalokasikan dengan baik? Apakah Anda sudah menyisakan dana di mana setelah tanggal 17 April masih ada sekitar 5% dana yang tersisa untuk mengcover pengeluaran mendadak, pengeluaran dan lain-lain yang nanti akan muncul atau timbul setelah 17 April 2019. Berapa besar dana yang Anda akan alokasikan? Mana pos-pos yang akan Anda berikan? Bagaimana insentif dari para saksi, insentif untuk relawan-relawan yang berada di level TPS, di level di atasnya, dan tim ses inti Anda. Ini sudah harus Anda alokasikan dengan baik. Bila Anda mempunyai dana kurang dari 30% atau 40% dari total anggaran yang dibutuhkan, hati-hati. Anda harus cari dana lagi untuk bisa mengatasi permasalahan di bulan terakhir ini. Checklist yang kedua berkaitan dengan tim ses Anda. Yang harus Anda cek, apakah tim Anda sudah memberikan laporan rutin kepada Anda? Apakah tim ses Anda sudah memberikan nama-nama calon pemilih Anda sesuai dengan target Anda yang bahkan sudah masuk kepada level TPS? Berapa jumlah calon pemilih Anda di TPS A, di TPS B, di TPS C sampai sesuai dengan target Anda. Dan daftar pemilih itu harus by name, by address, by NIK. Jadi jangan cuma mendapatkan data yang sifatnya masih umum yang Anda juga belum verifikasi. Nah, ini juga poin berikutnya. Setelah data Anda terima, apakah data-data tersebut sudah Anda verifikasi melalui telepon, melalui kunjungan langsung, melalui sidak mendadak? Tentu saja tidak bisa semua Anda bisa lakukan itu atau mengecek dan memverifikasi semua nama yang masuk, tapi paling nggak dengan cara random Anda bisa mengecek bahwa nama-nama itu adalah nama-nama yang benar. Yang berikutnya adalah saksi atau relawan di TPS yang Anda miliki. Apakah relawan dan saksi tersebut sudah Anda lakukan pelatihan
pelatihan yang sifatnya detail yang menyangkut mengenai kertas suara, bagaimana mencoblos, menentukan sah dan tidak sahnya, karena mereka di sini yang bertugas sebagai mata dan telinga Anda di level yang paling bawah. Bagaimana cara mereka memberikan laporan pada saat pencoblosan sudah dilakukan. Nah, hal-hal ini penting sekali untuk Anda bisa masukkan ke dalam checklist Anda dan cek di bulan atau di minggu-minggu terakhir ini. Checklist yang ketiga berkaitan dengan strategi. Nah, di dalam buku saya membahas 3 bagian mengenai strategi, yaitu serangan darat, serangan udara, maupun sosial media. Nah, di sini saya tidak akan membahas satu persatu checklist tersebut, tapi saya akan membahas satu hal yang cukup penting, yaitu mengenai branding. Ingat bahwa di minggu terakhir ini, hampir semua caleg pasti akan memunculkan, mempromosikan atau mempublikasikan kembali dirinya melalui branding yang tersebar mungkin di hampir setiap pelosok persimpangan, pasar, daerah-daerah strategis di dapil Anda. Oleh karena itu, branding Anda harus stand out, branding Anda harus spesifik, branding Anda harus berbeda dan eksklusif dibandingkan dengan yang lain. Berbeda di sini bisa berarti dalam bentuk pesan yang Anda munculkan, tapi bisa juga berarti kepada size atau besarnya branding Anda tersebut. Jadi kalau branding Anda hanya rata-rata seperti spanduk 1x4, 1x5, atau hanya berupa baliho 2x3 yang normal terpasang dan sama bentuknya dengan caleg-caleg yang lain, maka branding Anda tidak akan bisa diingat oleh calon pemilih, tidak akan bisa dilihat berbeda. Karena hampir semua sekali lagi akan memberikan branding yang sama dan rata-rata. Oleh karena itu, perlu branding Anda berbeda. Nah, itu checklist dalam konteks serangan udara atau pemasangan branding. Hal lain juga yang penting bagi Anda adalah penyebaran. Karena untuk saya, bila Anda tidak bisa mempunyai tempat untuk mendirikan branding yang besar, yang ukurannya berbeda dengan yang lainnya, mungkin Anda bisa membuat yang normal, yang standar, tapi dengan kuantitas yang sangat banyak. Kuantitas ini tidak hanya masuk kepada persimpangan jalan lagi, pasar lagi, tapi sudah masuk detail kepada desa-desa atau bahkan RT dan RW di mana Anda akan dicoblos, atau dalam konteks ini kepada calon pemilih Anda. Jadi satu, size, di mana size sangat berarti buat size yang besar. Kedua, pesan yang unik, pesan yang lengkap, pesan yang berbeda. Dan ketiga, intensif, dalam pengertian bahwa jumlah dan kuantitas dari branding Anda itu bisa banyak dan menyebar di hampir semua dapil Anda. Nah, itu hal-hal penting, checklist yang Anda harus perhatikan dalam 3 bidang yang sudah saya berikan sebelumnya, yaitu dalam konteks dana, dalam konteks tim ses, dan dalam konteks strategi. Masih banyak checklist lainnya yang menurut saya penting untuk Anda pelajari, Anda teliti lebih lanjut guna mengefektifkan waktu yang ada untuk kemenangan Anda di pemilu 2019. Dan saya akan bagikan sebagian besar rahasia, tips, dan triks dari checklist tersebut, bagaimana masalahnya dan bagaimana mengatasinya dalam waktu yang sangat pendek ini di dalam training Politician Academy berikutnya. Di dalam Politician Academy Training yang akan dilakukan di Jakarta tanggal 17 Maret 2019, tepat 1 bulan sebelum pemilu 2019, saya akan memberikan sekali lagi tips praktis, solusi praktis langsung di lapangan yang Anda harus lakukan untuk bisa memenangkan pemilu 2019. Saya juga di situ akan berbicara dengan rekan saya
Bapak Fajar Ariandana dari JSI, yang beliau akan memberikan langkah-langkah khusus juga dan membuat Anda aware di minggu-minggu terakhir. Sebagai contoh adalah voting behavior atau bagaimana perilaku dari pemilih. Mungkin ini hal yang kurang Anda perhatikan. Padahal di bulan-bulan terakhir, pengamatan terhadap voting behavior sangat penting. Pemilu kita kali ini adalah pemilu pertama dalam sejarah di mana pemilihan presiden dan pemilihan legislatif digabungkan. Apa dampaknya bagi Anda? Dan bagaimana menyiasati ini? Nah, perilaku pemilih akan memberikan pengetahuan dasar kepada Anda untuk bisa mengarahkan tim Anda di lapangan sehingga Anda bisa memaksimalkan suara bagi Anda yang mencoblos Anda supaya Anda bisa memenangkan pemilu 2019. So, dengan biaya dan investasi yang sangat murah, hanya 1 juta rupiah, Anda bisa mengikuti seminar atau training setengah hari dari saya dan Pak Fajar untuk bisa membuat Anda memenangkan pemilu 2019. So, saya tunggu semua Anda di sana. Anda bisa daftar di bawah ini. Dan saya tunggu Anda semua minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.